Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya, Sohifah Anur, dalam mata kuliah Teknologi Nanopartikel. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang sintesis atau pembuatan nanopartikel, yaitu dasarnya dengan metode Turkevich dengan pemanasan, terus kemudian sintesis nano emas pada suhu ruang, yaitu dengan asam askorbat. Hari ini kita akan membicarakan sintesis nano emas ataupun nanti nano perak itu dengan suhu ruang, tetapi memakai ekstrak tumbuh-tumbuhan. Oke, saya mulai start screen dulu. Sebentar. Nah, hari ini tiba saatnya membahas tadi sintesis nano emas dengan bahan alam. Nah, bahan-bahan alam yang bisa digunakan untuk sintesis nano emas ini macam-macam. Ada bunga geranium, kemudian ada lidah buaya, ada jamur, ada pir, ada mangga, dan daun kelapa sawit. Mengapa bahan-bahan tersebut bisa digunakan untuk sintesis nano? Karena di dalam tanaman dan buah-buahan tersebut mengandung senyawa alkaloid, terpenoid, flavonoid, fenolat. Nah, senyawa antioksidan inilah yang berfungsi untuk mensintesis nano emas. Pertanyaannya lagi, kenapa gitu? Nah, ini kalian bisa lihat pada strukturnya, baik itu terpenoid, flavonoid maupun alkaloid, ada gugus aktif, yaitu gugus OH. Gugus OH ini pada suhu pada kondisi basah atau kondisi yang tanpa pengaturan pH pun dia bisa terdeprotonasi. Hanya keluar O-nya bisa menjadi -2 negatif, kemudian bisa mereduksi emas ataupun perak menjadi nano emas atau nano perak. Di flavonoid juga kalian perhatikan ada gugus aktif OH atau gugus hidroksilnya. Kemudian di alkaloid juga terdapat gugus OH. Nah, makanya senyawa-senyawa bahan alam apapun, daun apapun, bunga apapun, itu kalau dia mengandung terpenoid, flavonoid ataupun alkaloid itu bisa digunakan untuk mereduksi nano emas. Nah, ini salah satu contohnya sintesis nano emas dengan kelopak bunga mawar atau rosa hibrida. Bahannya HaCl4, larutan emas, kemudian kelopak bunga mawar. Kelopak bunga mawar ini digunakan sebagai reduktor. Nah, preparasinya, jadi ada preparasi atau penyiapannya. Kelopak bunga mawar pertama kali itu dicuci dengan aquades. Nah, setelah itu dikeringkan pada suhu ruang selama 2 hari. Kenapa harus dikeringkan? Ini untuk menghilangkan kandungan airnya. Jadi biar uap air itu menguap sehingga ekstraknya itu menjadi lebih kental. Nah, setelah itu dimasukkan dalam Erlenmeyer ditambah aquades untuk ekstraksi. Jadi ekstraksinya itu melalui pemanasan pada suhu 80 derajat Celcius selama 1 jam. Nah, setelah diekstraksi, kemudian filtratnya itu diambil untuk eksperimen berikutnya. Artinya ekstrak kelopak bunga mawar tersebut yang akan nanti digunakan untuk mereduksi nano emas. Nah, ini langkah kerjanya. Larutan HaCl4 dengan variasi konsentrasi 5, 10, 15 mili, 5 sampai 15 mili dengan konsentrasi 0,45 sampai 5 milimolar ditambah dengan 5 mili ekstrak mawar. Nah, ekstrak mawarnya ini itu diatur konsentrasinya 10 sampai 100%. Bagaimana caranya mengatur konsentrasi? Tadi ketika Anda mengekstraksi dengan pemanasan kelopak bunga mawar tadi, filtrat yang Anda ambil tadi dianggap konsentrasi 100%. Nah, jadi setelah filtrat itu Anda ambil, kemudian filtrat itu diencerkan ya dengan konsentrasi misalkan diencerkan setengah kalinya 50%. Kemudian Anda bisa juga membuat interval setiap 10%. Misal 10%, 20%, 30%, 40% sampai 100%. Atau Anda bisa membuat konsentrasi dengan interval 20%. Nah,
Jadi yang mawar asli setelah ekstraksi itu tadi yang dinamakan konsentrasi 100%, tinggal diencerkan. Kalau variasi waktunya ini diamati pada menit 0, 5, 10, setiap interval 5 menit sampai ke 25 menit. Patokannya apa, Bu? Variasi waktu reaksi itu kalau dia sudah terbentuk. Nah, Anda amati sampai setelah terbentuk itu beberapa lama grafiknya, kira-kira kalau Anda ukur melalui UV vis tidak ada peningkatan puncak, itu berarti sudah cukuplah sampai 25 menit aja. Sudah harus Anda hentikan. Biar apa? Biar tidak banyak buang waktu seperti itu. Nah, ini hasilnya bisa kita lihat pada gambar. Ini dengan ekstrak bunga mawar ini dia membentuk nano emas dengan SPR pada sekitar 550 nano. Ini SPR-nya 550 nano. Nah, ini yang kuning ini ekstrak bunga mawar. Jadi warnanya kuning kayak nano emas. Kayak emas ya sebelum jadi nano ya, maksud saya. Setelah direduksi dengan ekstrak mawar ini kemudian warna jadi merah gelap tua. Jadi di sini kayak di slide itu kayak agak kehitaman. Ini aslinya merah tua. Nah, kalian perhatikan grafiknya ketika waktu reaksi itu bertambah, itu puncaknya semakin nambah terus. Ini dia optimum pada waktu reaksi 25 menit. Nah, ini seharusnya penelitian ini harus masih diteruskan sampai 30, 40 sampai grafik itu bertumpuk. Artinya bertumpuk itu tidak terjadi pembentukan nano emas lagi. Oh, berarti kalau sudah 25 menit sudah seharusnya diteruskan jadi 30 menit. Kemudian 35 menit sampai grafiknya itu tumpuk. Artinya tidak ada reaksi yang signifikan terjadi. Nah, di sini optimumnya 25 menit. Terus kemudian dengan optimasi konsentrasi bunga mawar dan yang di sini ekstrak mawar. Yang kiri pada grafik yang saya tunjuk ini dengan optimasi konsentrasi bunga mawar dari 10%, 25, 50, 75 sampai 100%, ini otomatis yang paling optimum itu yang 100%. Artinya Anda ketika mengekstrak bunga mawar itu sudah nggak usah Anda encerkan lagi. Karena ketika ekstrak aslinya itu sudah sangat optimum. Ini paling tinggi nanopartikel yang terbentuk. SPR-nya paling tinggi pada 550 ini. Artinya dia 100% saja, konsentrasi 100%. Kalau 25% belum mampu membentuk nano emas yang banyak. Karena apa? Kekurangan reduktor. Sehingga dia optimum pada 100%. Nah, bagaimana dengan volume ekstrak mawarnya? Sama seperti sebelumnya ya, dengan di sini ada 4 variasi konsentrasi. Yang paling bawah itu menggunakan ekstrak bunga mawar sebanyak 15 mili, kemudian yang sebanyak 5 mili. Terus kemudian ini 15 mili. Kemudian atasnya 10 mili, yang bulat ini kemudian yang segitiga ini 7,5 mili. Dan yang paling atas, yang paling optimum itu 5 mili. Ternyata volume reduktor yang sedikit itu sudah optimum untuk membentuk nano. Jadi ketika 5 mili itu tinggi ininya, SPR-nya. Tapi ketika ditambahin reduktor menjadi 7,5, grafiknya turun. Ditambahin lagi menjadi 10 mili, turun. Ditambahin lagi yang paling bawah ini 15 mili, turun. Kenapa? Logikanya kan gini, Anda berpikir, loh Bu, seharusnya ketika reduktor itu ditambah, itu seharusnya yang terbentuk semakin banyak, karena kan semakin banyak muatan negatif yang yang akan mereduksi si emas menjadi nano emas gitu. Akan tetapi di dalam nano emas itu unik. Jadi ketika reduktor itu berlebihan, tidak optimum, bukan terus akhirnya tambah mereduksi, itu bukan. Ketika reduktornya itu terlalu banyak, artinya terlalu banyak muatan negatif, dia akan bersaing dengan OH, kemudian
masuk semua ke dalam OH itu OH larutan ya, bukan OH yang ada di reduktor. Jadi dia akan masuk ke dalam nanoemasnya, membuatnya menjadi teragregasi. Jadi kelebihan reduktor itu membuat suasana sintesis nanoemas itu terganggu. Kenapa? Karena bisa mengagregasi si emas. Jadi sebelum terbentuk sudah teragregasi sehingga ketika volume reduktor berlebihan itu justru SPR-nya menurun. Penyebabnya seperti itu. Nah, ini kalau optimasi konsentrasi larutan HaCl4-nya di yang paling bawah ini pada konsentrasi 5 kali 10 pangkat min 3, yang atasnya 1 kali 10 pangkat min 3, 2 kali 10 pangkat min 3, yang segitiga ini 3 kali 10 pangkat min 3, dan 5 kali 10 pangkat min 3. Ternyata konsentrasi larutan nanoemasnya itu optimum pada konsentrasi 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, jadi nanti kalau misalkan Anda tertarik penelitian nanoemas ataupun nanopera, Anda harus melakukan optimasi apapun. Optimasi konsentrasi nanoemasnya, optimasi konsentrasi reduktor, volume reduktor, pH reduktor, dan sebagainya. Seperti itu. Mau Anda memakai, misalkan ya, di tempat Anda suka tuh makan pete, daunnya nggak dipakai gitu. Oke, Anda cari referensi daun pete itu mengandung flavonoid atau terpenoid enggak. Kalau dia mengandung terpenoid, alkaloid atau flavonoid seperti itu berarti dia bisa mereduksi. Nah, kayak gitu. Anda bisa mencoba-cobanya. Kemudian ini hasilnya seperti dilihat ini dengan CITA-10 transmission electron microscopy. Nah, ini kita akan mengetahui bentuk nano. Nah, nano di sini bentuknya sferik atau bulat. Tapi di sini ada yang gede satu nih, segitiga. Tapi rata-rata semua yang disintesis dengan menggunakan ekstrak mawar tadi berbentuk bulat atau sferik, dan nanopartikel ukuran dominan itu berada pada ukuran 10 nanometer sebanyak lebih dari 60% kalau dilihat dari grafiknya. Berarti kesimpulannya sintesis nano emas menggunakan ekstrak bunga mawar ini efektif. Kenapa? Dia nggak butuh pemanasan. Terus yang kedua menghasilkan nano emas dengan diameter kecil, yaitu distribusi pada paling banyak lebih dari 60% pada ukuran 10 nanometer. Oke. Kemudian kita studi kasus yang kedua, yaitu sintesis nano emas menggunakan reduktor daun minyak kelapa sawit. Nah, bahannya sama, HaCl4, terus kemudian daun minyak kelapa sawit, sama preparasinya ya. Daun dicuci dulu dengan Aquades, nah dikeringkan pada sinar matahari 1 minggu, artinya dijemur. Nah, setelah itu dicuci lagi untuk menghilangkan kotorannya, dikeringkan lagi dalam oven. Untuk apa? Menghilangkan kandungan uap airnya. Setelah itu ditumbuk, diambil 2 gram, diekstraksinya dengan Aquades. Pertanyaannya, kenapa dari tadi ekstraksinya menggunakan Aquades? Kenapa nggak menggunakan pelarut organik? Kalian ingat flavonoid, alkaloid tadi mengandung gugus OH hidroksil jadi polar. Polar diekstraksi dengan yang polar seperti itu. Kemudian disaring dengan kertas Waldman. Nah, ini langkahnya. Ekstrak daunnya 10 ml ditambah dengan 60 ml larutan HaCl4 sebanyak 1,5 milimolar. Kemudian di-stirrer, diaduk pada suhu ruang. Nah, nanti untuk pengujian waktu reaksi divariasikan dari 5 menit sampai 8 jam. Oke, ini hasilnya pengaruh waktu reaksi. Jadi dia ini optimum pada, ini gambarnya kalau kalian perhatikan dengan cermat, pada 5 menit pertama itu nano yang terbentuk masih sedikit, terus kemudian dia optimum pada paling atas ini yaitu pada waktu 60 menit. Jadi setelah di-stirrer 60 menit itu paling optimum. Nah, ini bisa dilihat detail, 0 menit segini, kemudian naik lagi sampai sekitar 60 menit. Setelah 60 menit ini tidak terjadi pembentukan nano lagi karena grafiknya relatif datar. Jadi waktu optimum yang dibutuhkan oleh ekstrak daun kelapa sawit
untuk mensintesis atau mereduksi nano emas, emas menjadi nano emas itu pada waktu reaksi 60 menit. Terus kemudian ukuran nano yang didapatkan, ini ukurannya besar ya. Jadi 55 plus minus 42 ini namanya standar deviasi. Jadi ukurannya itu berkisar pada antara sekitar 11 nanometer sampai 97 nanometer. Kemudian dikarakterisasi dengan potensial zeta. Apa itu potensial zeta? Beda potensial untuk mengukur muatan permukaan nano emas. Ini sangat negatif, yaitu min 14,7 nanometer. Apa artinya, Bu, kalau didapatkan data muatan permukaannya min 14,7 nanometer? Nah, itu berarti nano emas yang disintesis dengan ekstrak daun kelapa sawit itu mempunyai muatan permukaan negatif. Kalau seperti ini, kita bisa menganalisis, oh berarti ini bisa digunakan sebagai sensor untuk mendeteksi logam berat. Kenapa? Logam berat muatannya positif. Positif sama negatif, tarik, menarik. Artinya mampu membentuk interaksi secara ionik sehingga kemungkinan dia bisa digunakan untuk sensor logam berat seperti itu. Oke, sampai di sini penjelasan saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti untuk diskusi kita lanjutkan via WA Group. Semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.